Mari gunakan akal pikiran, gunakan akal sehat untuk melihat sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam demokrasi dan salam pluralisme. Oke, jumpa lagi sahabat-sahabat di Rahmat Channel. Nah, untuk kali ini sahabat-sahabat, itu ada berita yang sedikit viral dari Jember, yaitu kasus Fahim Mawardi, di mana minggu lalu pengacara Fahim Mawardi itu mencoba menempuh jalur hukum lain, yaitu pra peradilan. Nah, tepatnya pada tanggal 13 yang lalu, yang kemarin sahabat-sahabat, itu pengadilan di Jember itu memutuskan atau menolak gugatan pra peradilan yang diajukan oleh para penasehat hukum Fahim Mawardi. Seperti apa beritanya sahabat-sahabat? Saya akan bacakan ya. Ini ada berita yang saya sempat baca. Melalui berita yang ditulis oleh sahabat-sahabat di merdeka.com dengan memberikan judul permohonan pra peradilan tersangka pencabulan santri Jember ditolak hakim. Nah, itu judulnya sahabat-sahabat yang dituliskan oleh teman-teman kita di merdeka.com. Saya lanjut ya sahabat-sahabat. Merdeka.com, sidang pra peradilan yang diajukan tersangka kasus kekerasan seksual dan pencabulan terhadap santri di Kabupaten Jember, Fahim Mawardi, telah memasuki putusan. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jember, Alfonsus Nahak, menolak permohonan pra peradilan Fahim. Mengadili dalam pokok perkara menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya, kata Hakim Alfonsus saat membacakan putusan pra peradilan di ruang sidang Kartika PN Jember, Senin 13 bulan 2 2023. Nah, itu beritanya sahabat-sahabat ya, bahwa secara keseluruhan yang diajukan gugatannya itu di pra peradilan itu ditolak. Saya lanjut sahabat-sahabat. Hakim menilai proses penyidikan, penggeledahan, penetapan tersangka dan penahanan yang dilakukan polisi selaku pihak termohon sudah sesuai prosedur hukum dan telah memenuhi syarat kecukupan alat bukti. Sementara kuasa hukum termohon, Polres Jember Dewatara, mengatakan pihaknya mengapresiasi putusan Hakim Pengadilan Negeri Jember yang menolak seluruh permohonan pemohon. Selanjutnya proses hukum akan dilanjutkan. Lanjut sahabat-sahabat. Proses penyidikan sementara ditunda selama persidangan pra peradilan yang diajukan oleh tersangka untuk menghormati proses hukum tersebut. Setelah putusan pra peradilan ditolak, maka prosesnya akan kami lanjutkan, bebernya. Dia melanjutkan, polisi segera melengkapi berkas kasus kekerasan seksual dan pencabulan yang dilakukan oleh tersangka agar perkara tersebut segera dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jember. Jadi akan segera dilanjutkan sahabat-sahabat karena pra peradilannya itu sudah ditolak. Lanjut sahabat-sahabat. Dikonfirmasi terpisah, kuasa hukum FM Edi Firman mengatakan pihaknya akan mengajukan eksaminasi ke Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial untuk menguji baik substansi putusan maupun prosedur acara yang dilakukan selama persidangan berlangsung. Kami menilai putusan hakim tidak sesuai dengan fakta di persidangan pra peradilan, sehingga kami akan mengajukan eksaminasi ke MA dan KY, ucapnya. Nah, dia akan ke Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, sahabat-sahabat. Lanjut. Sebelum Polres Jember menetapkan pengasuh pondok pesantren di Desa Mangaran, Kecamatan Ajun tersebut, yakni Fahim, sebagai tersangka kasus kekerasan seksual dan pencabulan yang dilakukan kepada 4 santri. Nah, tersangka dijerat pasal berlapis, yakni pasal 82 ayat 1 dan 2 junto
pasal 76 huruf E Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2017 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2022 tentang perlindungan anak dan atau pasal 6 huruf C junto pasal 15 huruf B, huruf C, huruf D, huruf G, huruf I Undang-Undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual atau pasal 294 ayat 2 KUHP. Nah, itu tadi beritanya sahabat-sahabat ya, bahwa pra peradilan yang diajukan oleh Fahim Mawardi melalui penasihat hukumnya itu ditolak semuanya secara keseluruhan oleh Pengadilan Negeri Jember. Nah, saya kira kita tinggal menunggu persidangan-persidangan selanjutnya seperti apa babak selanjutnya, karena saya kira pasti kasus ini akan panjang dan memakan waktu yang sedikit lama. Nah, saya kira itu sahabat-sahabat, akhir kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi, salam pluralisme, NKRI harga mati.